Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Zarina Imratu Soleha, NPM 2218011142. Saya mahasiswa Pendidikan Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, yang pertama dari pengertian sistem. Sistem itu apa? Sistem itu dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian lain. Namun, tugas dan fungsi itu untuk kemajuan dan memperkuat keseluruhan tersebut. Gitu ya. Nah, suatu sistem itu harus memenuhi 5 persyaratan seperti merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya, bersifat konsisten dan koheren. Koheren itu apa? Koheren itu adalah, sebentar ya, koheren. Koheren itu berhubungan atau bersangkut pautan gitu. Jadi suatu sistem itu harus konsisten dan dia itu harus berhubungan dan tidak mengandung kontradiktif. Nah, terus ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Ada keseimbangan dalam kerjasama. Semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Oke, lanjut ke pengertian filsafat. Nah, kalau filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philo itu berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Oke, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama itu ada radikal, sampai ke akar persoalannya. Kemudian yang kedua ada kritis. Dia itu tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Kemudian rasional, sejauh dapat dijangkau akal manusia. Kemudian yang keempat itu reflektif, berarti mencerminkan pengalaman pribadi. Yang kelima, konseptual, hasil konstruksi dari pemikiran. Nah, enam, koheren atau yang koheren tadi ya, yang runtut, berurutan. Nah, kemudian ada konsisten ya. Konsisten itu berpikir lurus dan tidak berlawanan. Terus ada sistematis, dia itu saling berkaitan. Kemudian ada metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran. Komprehensif itu secara menyeluruh. Dan yang terakhir itu ada bebas dan bertanggung jawab. Itu tadi dari ciri-ciri berpikir filsafat. Selanjutnya kita ke konsep filsafat Pancasila. Oke, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Itu menurut Ruslan Abdul Ghani. Tuh. Lanjut ya, kita ke Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, berarti Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar, um, yang membawakan kebenaran substansial atau hakiki. Nah, Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan UUD 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai
sesuai dan selaras dengan tata raket keseluruhan Pancasila. Oke, lanjut ke Pancasila sebagai sistem filsafat itu dalam konteks aksiologi yang membahas tentang manfaat dari nilai. Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat utuh mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsanya ini, mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengandung manfaat untuk dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Kemudian, Pancasila sebagai sistem filsafat dalam konteks ontologis itu membahas tentang ada sebagai yang adanya tidak dapat tidak, dan hakiki. Artinya, keberadaan mutlak nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan mutlak dari sistem filsafat Pancasila merupakan kedudukan yang benar-benar kuat, tak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, menolak Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengingkari nilai-nilai substansial hakiki yang telah membudayakan dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Oke. Nah, kalau dalam konteks antropologis yang membahas tentang kajian manusia itu sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga, kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri makhluk Tuhan, sifat kodrat monodualis makhluk individu sosial. Hakikat kodrat manusia yang demikian itu menjadi landasan kehidupan manusia yang baik secara individu maupun kelompok kebangsaan yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan. Dalam konteks epistemologis, Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu oleh Notonegoro. Metode yang dipergunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitiko, sintesa, atau induksi. Dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia. Dari pengamatan khusus itu diperoleh nilai yang sama, dan nilai yang sama itu dipadatkan menjadi 5 sila seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, ini dia ada kasus penyimpangan filsafat Pancasila. Oke. Ini kasusnya ada biksu dilarang beribadah di Tangerang. Ada sebuah video yang menampilkan seorang biksu dan umatnya dilarang beribadah di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, viral di media sosial. Oke. Jadi hal yang dilanggar itu menjaga kerukunan umat beragama. Solusinya apa? Kita harus menjaga harmoni umat beragama sebagai contoh filosofi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin salah satu contoh sikap toleransi di antara umat beragama di Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada kasus tak punya SIM. Perampok bank sewa taksi online saat melakukan aksinya. Aku tak mau melanggar hukum. Nah, dia ini sudah melanggar hukum dengan merampok, tapi mau taat hukum karena tidak punya SIM ya, nggak mau ditangkap gitu ya. Oke, hal yang dilanggar mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber hukum dan nilai yang berlaku di Indonesia. Itulah sebabnya kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak hanya aturan hukum tertulis, tetapi juga nilai dan norma yang berlaku di komunitas, di mana nilai dan norma ini terkadang tidak dijelaskan secara tertulis. Solusinya apa? Ya pendidikan sejak dini mengenai pentingnya menaati peraturan, dan yang terpenting adalah peran orang dewasa untuk memberikan contoh taat aturan tersebut. Kalau orang dewasanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik dan benar, lalu bagaimana generasi muda akan menerapkannya dengan baik kan ya? Oke, lanjut ke kasus berikutnya itu ada 2 kubu mahasiswa menyatakan kericuhan di UM Metro Lampung, bukan antar organisasi. Oke, jadi terjadi kericuhan antar 2 kubu mahasiswa. Oke. Hal yang dilanggar ini apa? Tidak membuat perpecahan antar kelompok. Nah, tadi mereka ini kan membuat kericuhan. Berarti mereka antar kelompok itu terjadi kericuhan. Solusinya apa sih? Sebagai suatu praktek Pancasila, kita harus mampu melestarikan suatu bangsa kan. Nah, salah satu caranya adalah untuk tidak membagi kelompok.
Kita perlu memahami bahwa setiap kelompok itu memiliki nilai yang dia diyakini berbeda dari kelompok lain. Jadi itu tuh emang ada kelompok-kelompok. Nah, tapi tuh kita tuh nggak boleh loh ngebeda-bedain. Kita tuh nggak boleh ngebagi ngebagi porsi kelompok gitu loh. Makanya perbedaan itu harus dihargai dan kita tidak membenci atau jatuh sebagai kita tidak boleh membenci atau sebagai upaya melestarikan integritas NKRI gitu. Kemudian selanjutnya ada kasus potret sel mewah Setia Novanto di lapas Sukamiskin. Jadi dia ini di penjara, tapi lapasnya itu mewah, sama aja kayak di rumah. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu melanggar penegakan keadilan kan. Solusinya apa? Berarti penerapan keadilan dalam masyarakat memiliki hubungan dengan poin untuk mengatakan kesetaraan. Jadi peradilan itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terlepas dari apakah itu adalah orang biasa atau pegawai negeri, mau yang miskin atau yang kaya, itu nggak boleh dibedain, karena sama-sama melanggar hukum, ya kan? Kemudian, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan negara. Oke, jadi nggak boleh dibeda-bedain ya. Itu inti dari Pancasila kita. Sila ke-5. Oke, ini udah selesai nih sumber-sumbernya. Udah. Oke, makasih semua udah mendengarkan dan menyimak presentasi aku. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.